देखता हूँ कितना मार सकता हूँ। नहीं पता। Halo kaum pojokan, di pojok manapun kalian berada, semoga selalu sehat. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang diperankan oleh Ajay Devgan, film yang disutradarai Niskan Kamat, yang rilis pada tahun 2015 ini beda dari film India pada umumnya. Tak ada tari-tarian, tak ada nyanyi-nyanyian. Bagaimana jalan ceritanya? Tanpa berlama-lama, siapkan posisi mojoknya, pendengarannya, dan kita mulai rangkuman filmnya. Oke, standby, kamera roll and action. Oke. Oh shit. Oke. Film dimulai dengan seorang yang turun dari sebuah bus. Pria itu ternyata seorang polisi yang baru dipindah tugaskan di Pondolim. Kemudian ia memasuki sebuah kedai dan menanyakan di mana kantor polisi baru Pondolim. Pemilik kedai yang bernama Pak Martin memberitahu jika kantor polisi baru itu tepat ada di seberang kedainya. Kantor polisi baru itu bersebelahan dengan kantor polisi lama. Polisi itu pun bergegas memasuki kantor polisi baru. Di sana ia melihat seorang pria yang ia kenal lewat berita-berita TV. Dia adalah Pijay. Kenapa Pijay ada di sana? Apa yang sebenarnya terjadi? Film pun flashback saat Pijay masih hidup tenang layaknya orang biasa. Pijay yang bersekolah hanya sampai kelas 4 SD, namun ia memiliki usaha kecil-kecilan yang bergerak dalam bidang jasa layanan TV kabel. Dia memiliki satu karyawan yang bernama Jose. Hobi Pijay adalah menonton film, dan ia menghabiskan waktu di kantornya hanya untuk menonton. Pijay adalah orang yang baik dan memiliki banyak teman di Pondolim. Pijay suka makan siang di kedai milik Pak Martin. Suatu siang, ketika Pijay hendak makan, ia melihat sepasang lansia yang sedang dirundung masalah. Pak Martin pun memberitahunya jika sepasang lansia itu sedang ada masalah dengan Gaitonde, polisi paling bejat di sana. Mereka memberitahu Pijay bahwa anak sematawayangnya dipenjarakan oleh Gaitonde karena mereka tak bisa membayar cicilan terakhir kepada sebuah perusahaan kredit. Dan ternyata Gaitonde adalah keponakan dari pemilik perusahaan tersebut. Padahal kasus seperti ini tak ada kaitannya dengan polisi. Gaitonde pun mengancam akan membunuh anaknya jika mereka berani melaporkan kepada atasannya. Pijay pun teringat satu film di mana seseorang dipenjara secara ilegal, maka polisi bisa dilaporkan ke pengadilan. Pijay pun akan membantu mereka dengan pengacara yang ia kenal. Kemudian, kedua lansia ini diminta untuk pergi karena Gaitonde, polisi yang paling bejat, terlihat mendatangi kedai Pak Martin. Meskipun Pijay menghabiskan waktu di kantornya, namun dia sangat menyayangi keluarga kecilnya. Istrinya bernama Nandini dan kedua putrinya bernama Anju dan Anu. Suatu pagi istrinya protes karena ia lebih banyak menghabiskan waktu di kantor untuk menonton film. Dan ia meminta untuk diajak jalan-jalan ke ibu kota Panaji untuk liburan, nonton dan shopping. Anju, putrinya yang bersekolah di salah satu SMA, terpilih mewakili sekolahnya untuk mengikuti perkemahan seluruh SMA di Provinsi Goa. Di perkemahan, Anju menjadi primadona. Di sana ada seorang lelaki bernama Sam yang suka merekamnya. Adik ipar Pijay bernama Rajesh, bekerja di bidang kegiatan sosial, dan ternyata kelompoknya baru saja menutup tambang batu yang tidak ramah lingkungan. Suatu hari, Pijay pun dikenalkan oleh Pak Martin dengan Rane, seorang kontraktor yang sedang membangun kantor polisi baru. Saat Pijay sedang ngobrol dengan Rane, Gaitonde pun datang.
Gaitonde menanyakan perihal kedua lansia waktu lalu dan mencurigai bahwa Pijay lah yang melindungi kedua lansia tersebut. Gaitonde yang suka makan dan tak pernah bayar. Pijay yang tak menyukainya menyindirnya dan mengatakannya kepada atasan Gaitonde, Inspektur Sawan. Suatu siang, ketika Pijay sedang membuat lubang untuk membuat kompos, ia didatangi istri dan anak-anaknya. Istrinya bilang jika tokoh agama bernama suami akan menggelar ceramah di Panaji tanggal 2 dan 3 Oktober, dan istrinya ingin mereka ke sana. Anju pun menceritakan keseruannya di perkemahan dan aksi Sam yang suka merekamnya di sana. Saat Pijay dan Rane bicara, Gaitonde pun mendatanginya. Gaitonde tidak terima dengan Rane yang sudah melaporkan kelakuan busuknya ke Prabu, Inspektur Kepolisian Pondolim. Pijay yang saat itu bersama Rane tidak terima dan membela Rane, karena bagi Pijay, Rane telah bersikap dengan benar. Setelah sarapan pagi, Nandini meminta Anju untuk berbelanja ke pasar. Setelah pulang dari pasar, tiba-tiba Anju dihampiri oleh Sam. Sam memberitahu video Anju yang sedang mandi. Sam mengancam Anju untuk melakukan apapun yang dia minta dan akan menyebarkan video itu jika Anju tidak menurutinya. Sam pun meminta Anju untuk menemuinya tengah malam nanti di belakang rumah Anju. Di rumah, Anju pun sedih dan bingung apa yang harus ia lakukan. Pada malam itu, hujan disertai badai. Pijay memutuskan untuk tidak pulang dan memilih menonton film di kantornya. Tengah malam, Sam mendatangi Anju dan ternyata Anju tidak sendirian. Anju menemui Sam dengan ibunya, Nandini. Karena Anju tidak menepati janjinya, Sam pun marah dan mengancam akan menyebarkan videonya. Nandini memelas dan memohon agar Sam mau menghapus videonya. Mereka berdua berusaha merebut HP Sam. Sam pun berjanji akan menghapus videonya asalkan Nandini mau menuruti kemauannya. Paginya, saat Pijay pulang ke rumah, ia mendapati keluarganya yang sedang menangis ketakutan. Ternyata sebuah insiden mengerikan terjadi pada malam itu. Anju yang hendak memukul HP yang Sam pegang malah memukul bagian kepala belakang Sam. Saat Sam terjatuh, Anju langsung memukuli dan merusak HP Sam. Dan ternyata Sam pun sudah tewas karena kerasnya pukulan yang Anju lakukan. Anju berusaha menelpon Pijay, namun telepon kantornya dimatikan. Nandini dan Anju yang panik memutuskan untuk mengubur jasad Sam pada lubang yang digali Pijay tempo hari untuk membuat kompos. Dan saat itu, sialnya, Anu melihat. Nandini bertanya, apakah yang mereka lakukan itu salah? Pijay pun menjawab, tidak, karena apabila jika ia melapor ke polisi, hidup Anju akan hancur. Pijay berjanji akan melindungi mereka. Pijay pun meminta mereka untuk membersihkan barang bukti yang ada. Pijay melihat SIM card dan teringat salah satu film. Polisi bisa melacak SIM card jika dimasukkan ke HP yang sedang aktif. Pijay pun dengan hati-hati mengambilnya dan membawanya. Pijay meminta mereka untuk tetap di rumah sampai Pijay kembali. Pijay akan membawa pergi mobil Sam yang terparkir tidak jauh di sana. Ketika Pijay akan membawa mobil itu, tak jauh dari sana Gaitonde sedang memeras uang Salpi yang meminta bantuan kepada Gaitonde akan kepengurusan paspor. Karena saat dibuka pintu, alarm mobilnya berbunyi. Gaitonde sempat melihat sekilas Pijay memasuki mobil itu. Dalam perjalanan, Pijay melihat banner acara ceramah suami tanggal 2 sampai 3 Oktober. Dia pun teringat perkataan istrinya. Lalu Pijay membeli sebuah HP bekas yang baterainya sudah terisi penuh dan meminta penjaga toko untuk memasang SIM card Sam di HP yang sudah ia beli. Saat HP sudah menyala, Pijay mendatangi lokasi pemberhentian truk.
dalam mobil, Pijay membersihkan sidik jarinya, membungkus HP dengan kain dan membuangnya ke atas truk yang akan berpergian jauh. Setelah itu, Pijay teringat perkataan Rajesh, adik iparnya, bahwa ada tambang batu yang ditutup karena tidak ramah lingkungan. Pijay pun bergegas ke sana. Setibanya di tambang itu, Pijay menenggelamkan mobil Sam di sana. Setelah semua selesai, Pijay pun kembali ke kantor. Setibanya di kantor, Pijay pun mengatakan kepada Jose bahwa ia dan keluarganya akan pergi ke Panaji untuk menghadiri acara suami selama 2 hari. Jose pun merasa aneh dengan sikap Pijay yang tak seperti biasanya. Setelah di rumah, Pijay mengatakan kepada keluarganya untuk menghilangkan rasa cemas dan takut di wajah mereka, serta berpikir bahwa mereka tidak pernah mengenali Sam. Karena Jose orang yang biasa saja bisa curiga, apalagi polisi. Pijay tak memberitahu mereka kemana mobil Sam dibawa. Pijay meminta mereka untuk segera mengemasi barang-barang mereka untuk segera pergi menenangkan diri ke Panaji. Dan jika ada yang bertanya, mereka cukup menjawab mereka pergi menghadiri ceramah suami. Padahal acara suami sudah selesai di hari itu. Nandini memberitahu Pijay jika ternyata Sam adalah putra dari seorang inspektur jenderal polisi Goa bernama Mira. Mira memiliki sifat yang tegas, cerdas, dan juga sangat kejam. एक भारी पत्नी गवाही दी तो घर वालों के हाथ पैर तोड़ देना। Suami Mira yang bernama Mahesh mencemaskan putra sematawayangnya Sam karena sejak semalam tak ada kabar. Mira menjawab, biarkan saja, namanya anak-anak pasti butuh kebebasan. Sementara itu Pijay dan keluarganya terlihat sedang menaiki bis ke Panaji. Karena kernet bisnya kenal dengan Pijay, mereka tak diperbolehkan untuk membayar. Mereka mendatangi tempat berlangsungnya ceramah suami yang sudah selesai, menginap di hotel, makan di restoran, nonton bioskop, dan kembali pulang. Malamnya, terlihat Anju dan Nandini yang ketakutan menatapi kuburan Sam. Namun Pijay datang dan memperingatkan mereka lagi bahwa ketakutan harus mereka hilangkan, dan Pijay ingin mereka meminta nota dari apapun yang mereka beli. Siangnya, tiba-tiba polisi datang karena hanya ingin bertemu dengan Pijay. Tapi Anju yang sudah cemas duluan dan ketakutan, dan Pijay pun langsung menghalanginya. Di lain tempat, Mira mulai mencurigai sesuatu telah terjadi pada anaknya, Sam. Mira meminta Cybercell untuk melacak keberadaan Sam melalui handphonenya. Hasil penyelidikan, Sam telah pergi jauh dari Goa ke Kancipuram. Lalu handphonenya mati. Di tambang batu, beberapa orang yang sedang berenang di sana menemukan mobil milik Sam. Menurut polisi, mobil itu sudah tenggelam 2 minggu yang lalu dan tak ada tanda-tanda keberadaan Sam. Dan Mira meminta agar media tidak ada yang mengetahui kejadian itu. Panggilan terakhir Sam tanggal 2 Oktober jam 7 malam di Pondolim. Lalu sinyalnya menghilang jam 10:30 malam. Handphonenya kembali hidup keesokan paginya jam 9:25 di Panaji. Kemudian HP-nya mati di Kancipuram. Polisi bilang HP yang mati pada malam 2 Oktober dan yang hidup di tanggal 3 Oktober adalah HP yang berbeda. Berdasarkan informasi itu, polisi membatasi investigasi di provinsi Goa saja. Mahesh yakin jika Sam sedang dalam masalah. Kepolisian Goa menyebarkan berita itu ke polisi yang ada di seluruh provinsi Goa, termasuk Pondolim. Gaitonde yang melihat foto mobil itu langsung teringat Pijay yang dilihatnya masuk ke mobil yang sama. Gaitonde sangat yakin jika Pijay lah pelakunya, karena ia melihat Pijay masuk ke mobil itu saat ia membantu memverifikasi paspor milik Salpis. Di rumah,
Pijay mengetes keluarganya apa yang mereka lakukan tanggal 2-3 Oktober. Pijay yakin bahwa polisi akan mendatangi mereka dan melakukan kekerasan agar mereka mengatakan apa yang terjadi sebenarnya. Maka dari itu, Pijay meminta mereka untuk tidak merubah pernyataan yang telah disepakati bersama, apapun yang terjadi. Pijay bilang ke Nandini jika keluarganya tak bersalah dan berjanji mereka tidak akan masuk penjara.